Sholli amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen dan teman-teman yang saya sayangi, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang kesenjangan pendidikan, khususnya dalam aspek akses, mutu, dan pemerataan guru. Topik ini menurut saya sangat penting dan masih menjadi permasalahan nyata yang kita hadapi sampai sekarang. Bahkan bisa dibilang ini adalah isu klasik tapi mendesak, karena dari dulu sampai sekarang masalah ini masih terus muncul dan belum sepenuhnya terselesaikan. Kalau kesenjangan ini tidak segera diatasi, maka cita-cita besar seperti Indonesia Emas 2045 akan sulit tercapai. Karena pada dasarnya pendidikan adalah landasan utama dari kemajuan suatu bangsa, dan kualitas pendidikan akan sangat menentukan kualitas generasi di masa depan. Kalau kita bicarakan tentang pendidikan, kita pasti setuju bahwa pendidikan itu sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, kenyataannya di lapangan masih banyak ditemukan kesenjangan pendidikan. Kesenjangan ini terlihat dari perbedaan akses, mutu, dan juga pemerataan guru di berbagai daerah. Kalau kita lihat sekarang, ada semacam kontradiksi di kota besar. Kita sudah bicara tentang teknologi, AI, dan digitalisasi, tapi di daerah terpencil masih ada sekolah dengan fasilitas yang sangat terbatas, bahkan ruang kelas yang kurang layak. Misalnya, masih ada siswa yang kesulitan mengakses pendidikan karena jarak sekolah yang jauh. Selain itu, mutu pendidikan dan jumlah guru juga belum merata. Hal ini akhirnya menciptakan jarak antara anak di kota dan anak di desa. Kalau kondisi ini terus dibiarkan, maka perbedaan kualitas pendidikan akan semakin melebar dari waktu ke waktu. Karena permasalahan ini saling berkaitan, maka perlu dianalisis lebih dalam, salah satunya dengan menggunakan pendekatan problem based learning. Selanjutnya, pada bagian pertama ini kita akan membahas tentang kesenjangan pendidikan dalam aspek akses, mutu, dan pemerataan guru sebagai konsep dasarnya. Bagian ini penting karena menjadi kerangka berpikir kita. Jadi sebelum mencari solusi, kita harus memahami dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan kesenjangan pendidikan. Dengan memahami konsep dasarnya, kita akan lebih mudah dan melihat permasalahan secara utuh dan tidak hanya melihat dari satu sisi saja. Konsep kesenjangan pendidikan. Kesenjangan pendidikan dapat diartikan sebagai perbedaan kesempatan, kualitas, dan hasil belajar yang diterima oleh peserta didik. Hal ini dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan geografis.
Artinya, belum semua siswa mendapatkan layanan pendidikan yang sama. Kalau dilihat lebih dalam, ini berkaitan dengan keadilan sosial, karena seharusnya setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Namun kenyataannya ada anak yang seolah-olah terbatasi hanya karena lahir di daerah tertentu. Ini menunjukkan bahwa kesenjangan pendidikan bukan hanya masalah teknis, tetapi juga menyangkut keadilan dan pemerataan kesempatan dalam kehidupan. Kesenjangan ini mencakup 3 aspek utama, yaitu akses, mutu, dan pemerataan guru yang saling berkaitan. Bentuk kesenjangan dan dampaknya. Kalau kita lihat lebih jauh, kesenjangan pendidikan ini muncul dalam beberapa bentuk. Pertama, dari segi akses, masih banyak siswa yang kesulitan menjangkau sekolah karena jarak yang jauh dan keterbatasan fasilitas. Kedua, dari segi mutu, terdapat perbedaan kualitas pendidikan antara kota dan desa. Ketiga, dari segi pemerataan guru, masih banyak daerah terpencil yang kekurangan tenaga pendidik. Kalau dianalogikan, akses itu seperti pintu untuk masuk ke sekolah. Mutu itu isi dari pembelajaran di dalamnya, dan guru adalah nyawa dari proses pendidikan itu sendiri. Jadi, kalau salah satu tidak terpenuhi, maka pendidikan tidak akan berjalan dengan optimal. Bahkan meskipun sekolah tersedia, tetapi jika tidak ada guru yang memadai, maka proses belajar tetap tidak akan berjalan dengan baik. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu bentuk permasalahan kesenjangan pendidikan yang terjadi secara nyata di Indonesia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki tantangan geografis yang cukup besar dibandingkan negara lain. Kondisi ini menyebabkan distribusi fasilitas pendidikan dan tenaga pendidik menjadi tidak merata, sehingga pemerataan pendidikan menjadi lebih sulit untuk diwujudkan. Bentuk permasalahan kesenjangan pendidikan. Permasalahan kesenjangan pendidikan di Indonesia terlihat jelas di berbagai daerah. Di daerah terpencil, akses pendidikan masih sangat terbatas. Ada siswa yang harus menempuh jarak jauh, bahkan melewati kondisi alam yang sulit seperti sungai atau jalan yang rusak. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi penghambat. Meskipun sekolah gratis, biaya seperti seragam, buku, dan transportasi tetap menjadi beban bagi sebagian keluarga. Hal ini menyebabkan tidak semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan. Di sisi lain, mutu pendidikan juga belum merata antara kota dan desa. Permasalahan lanjutan dan dampaknya.
Permasalahan ini semakin kompleks karena fasilitas yang terbatas dan metode pembelajaran yang kurang inovatif. Distribusi guru juga belum merata, bahkan ada kondisi di mana guru mengajar tidak sesuai dengan bidang keahliannya. Hal ini menyebabkan siswa tidak mendapatkan pembelajaran yang maksimal. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia. Bahkan jika tidak segera diatasi, hal ini dapat meningkatkan risiko pengangguran dan menurunnya daya saing bangsa di tingkat global. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu analisis kesenjangan pendidikan serta upaya pemecahan melalui pendekatan problem based learning. Pendekatan ini dipilih karena mendorong kita untuk berpikir kritis dan tidak hanya melihat masalah di permukaan, tetapi juga mencari akar penyebabnya secara lebih mendalam. Analisis kesenjangan pendidikan pendekatan PBL. Dalam pendekatan problem based learning, kita menganalisis masalah berdasarkan kondisi nyata. Misalnya sekolah di daerah terpencil yang kekurangan guru dan fasilitas. Masalah pendidikan ini sebenarnya seperti benang kusut karena melibatkan banyak faktor yang saling berkaitan. Tidak hanya berasal dari sekolah, tetapi juga dari faktor ekonomi keluarga, kebijakan pemerintah, dan kondisi geografis. Melalui pendekatan ini, kita jadi lebih memahami bahwa kesenjangan pendidikan adalah masalah yang kompleks dan membutuhkan solusi yang menyeluruh. Upaya pemecahan masalah. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan solusi yang benar-benar tepat dan menyeluruh. Pertama, pemerataan guru harus diperhatikan, misalnya dengan memberi insentif yang layak, jaminan kesejahteraan, dan peluang karir. Kedua, peningkatan sarana dan prasarana juga sangat penting. Ketiga, pemanfaatan teknologi bisa menjadi solusi, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi daerah. Selain itu, kerjasama antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat juga sangat penting karena masalah ini tidak bisa diselesaikan secara individu. Semua pihak harus berperan aktif agar solusi yang dilakukan dapat berjalan secara maksimal. Sebagai kesimpulan, kesenjangan pendidikan menunjukkan bahwa sistem pendidikan kita masih belum merata. Ketiga aspek, yaitu akses, mutu, dan pemerataan guru, saling berkaitan dan memperkuat kesenjangan tersebut. Pendidikan sebenarnya adalah hak setiap individu, sehingga semua anak seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang fleksibel dan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Dengan
begitu, pendidikan dapat berkembang secara merata dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan masukan, saya persilakan. Izin bertanya, melalui pendekatan probabilitas learning, kita diajak untuk menganalisis permasalahan pendidikan secara kontekstual dan mencari solusi yang aplikatif. Namun dalam praktiknya, penerapan solusi seperti pemanfaatan teknologi dan pemerataan guru seringkali menghadapi kendala, terutama di daerah terpencil. Menurut Anda, bagaimana cara memastikan bahwa solusi yang ditawarkan itu benar-benar efektif dan tidak justru menimbulkan kesenjangan baru, khususnya dalam hal kesiapan infrastruktur dan kemampuan sumber daya manusia? Bisa tahu? Bisa. Untuk teman yang lainnya mau bertanya, saya silakan. Saya izin bertanya, Mbak. Dalam pemaparan tadi kan dijelaskan bahwa kesenjangan pendidikan itu terjadi karena keterkaitan antara akses, mutu, dan pemerataan guru yang belum merata. Nah, menurut Anda, di antara ketiga aspek tersebut, manakah yang paling mendesak untuk diprioritaskan dalam penanganan oleh pemerintah? Nah, dan bagaimana strategi yang konkret yang dapat dilakukan agar penanganan pada satu aspek tersebut tidak justru mengabaikan atau memperburuk aspek lainnya? Apakah bisa dipahami, Mbak, pertanyaannya? Bisa. Saya jawab terlebih dahulu dari pertanyaan Mbak Zulfa. Jawabannya, menurut saya, untuk memastikan solusi yang ditawarkan efektif, perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi daerah masing-masing. Tidak semua solusi bisa diterapkan secara sama di setiap wilayah. Misalnya, dalam pemanfaatan teknologi, pemerintah harus memastikan terlebih dahulu ketersediaan jaringan internet dan perangkat pendukung. Jika belum memungkinkan, maka bisa digunakan alternatif lain seperti modul pembelajaran sederhana atau media offline. Selain itu, peningkatan kompetensi guru juga sangat penting, terutama dalam penggunaan teknologi dan metode pembelajaran yang inovatif. Yang tidak kalah penting adalah adanya evaluasi secara berkala terhadap kebijakan yang diterapkan, sehingga jika ditemukan kendala bisa segera diperbaiki. Dengan cara ini, solusi yang diberikan tidak hanya efektif, tetapi juga tidak menimbulkan kesenjangan baru di kemudian hari. Mungkin bisa dipahami, Mbak Zulfa.
Ya pasti kecewaannya sangat bisa dipahami. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Umi. Menurut saya, aspek yang paling mendesak untuk diprioritaskan adalah akses pendidikan. Hal ini karena tanpa adanya akses yang memadai, peserta didik tidak dapat memperoleh layanan pendidikan sama sekali. Namun, penanganannya tidak boleh berdiri sendiri. Pemerintah perlu menggunakan pendekatan yang terintegrasi, misalnya dengan membangun infrastruktur pendidikan sekaligus diiringi dengan distribusi guru yang merata dan peningkatan mutu pembelajaran. Jadi, ketika akses sudah dibuka, mutu dan kualitas guru juga harus diperhatikan agar pendidikan yang diberikan tidak hanya tersedia tetapi juga berkualitas. Dengan begitu, ketiga aspek tersebut tetap berjalan seimbang dan saling mendukung. Bisa dipahami, Mbak Umi? Terima kasih. Untuk teman-teman yang lainnya, mungkin ada masukan. Baik, izin dimasukkan. Tadi saudari sudah memberikan pemaparan terkait dengan PBL sebagai solusi dari bagaimana permasalahan yang telah dijelaskan tadi. Ya, mungkin masukan dari saya adalah mungkin bisa dijelaskan atau disajikan mini studi kasus secara spesifik terkait dengan PBL tadi, misalnya perbandingan antara MI 1 dengan MI yang lain gitu kan, yang mana nanti data tersebut bisa digunakan disimulasikan dalam sintaks PBL sehingga orientasi masalah bisa bersifat analitis. Seperti itu ya Mbak ya, bisa dipahami. Ini ya. Terima kasih atas masukannya, Mas. Untuk yang lainnya, Ya, izin Mbak ya, mungkin menambahkanlah jawaban dari Mbaknya tadi terkait dengan akses infrastruktur ya. Sebagaimana tadi kan dikatakan memang infrastruktur perlu menjadi fokus utama pemerintah gitu dalam hal penunjang pemerataan agar tidak adanya kesenjangan tadi. Namun di sisi lain juga ada akses pemerataan internet juga perlu ya, karena tanpa adanya internet dalam hal ibaratnya kesenjangan digital pun malah makin tinggi gitu kalau tidak ada pemerataan dari akses internet. Jadi hal-hal memang dasarnya fondasi utama memang adanya akses infrastruktur yang merata. Kalau infrastruktur sudah merata, semuanya yang berkaitan dengan pendidikan, baik itu internet, baik itu buku, bahan ajar, kemudian sumber dayanya yang ingin menuju ke suatu daerah yang misalkan daerah 3T itu lebih gampang jadinya dan terakomodir dengan baik. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. baik, terima kasih atas pertanyaan dan masukannya. Mungkin cukup itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.